Action. Om Swastiastu, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Di sini saya akan berpidato tentang waspada virus corona atau COVID-19. Virus corona itu pertama kali bermunculan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Di mana itu sudah mengalami beberapa kasus dari yang terjangkit virus corona. Jadi beberapa orang pada terjangkit, termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Dalam 3 bulan kemudian virus COVID-19 itu masuk ke Indonesia. Yaitu ada dalam pertama kalinya itu ada 3 kasus. Dalam seiring waktu 3 bulan kemudian ada 1000 kasus COVID yang terjangkit, di mana beberapa orang dibawa ke rumah sakit karena mengidap penyakit virus COVID-19. Pandemi COVID-19 itu juga diberlakukan seperti pembatasan seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, yaitu adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, di situ ada jenis-jenis pembatasan COVID dalam tiga macam, ada beberapa macam sih, yaitu ada PSBB, terus ada PSBB tahap fase kedua, terus ada PPKM, terus dilanjut ada PPKM mikro. Nah, dalam seiring itu ada juga namanya PPKM darurat. Itu pas di masa sudah mengalami ratusan ribu kasus. Terus juga dilanjut dengan PPKM level 1 sampai 4. Nah, level 1 itu merupakan PPKM yang kasusnya rendah. Level 2 dan 3 itu merupakan kasus yang menengah. Dilanjut dengan PPKM level 4. Itu adalah yang zona tinggi atau zona merah. Virus corona itu selain menimbulkan penyakit juga menyebabkan korban meninggal dunia akibat virus tersebut. Marilah kita mencegah penularan virus corona seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 atau sampai 2 meter, terus menghindari kerumunan dan membatasi pergerakan mobilitas masyarakat. Marilah kita mendukung untuk bersatu untuk melawan COVID-19. Virus COVID-19 itu harus mewaspadai dengan cara, di saat setelah PPKM itu virus COVID-19 sudah tidak teratasi oleh adanya vaksinasi. Vaksinasi itu adalah untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19 yang kita alami. Yaitu ada vaksin, itu ada sebut-sebutnya vaksin yang sudah tersedia, seperti ada vaksin Sinovac, terus ada vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca dan lain-lain sebagainya. Marilah juga untuk membatasi kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan yang harus dihindari adalah harus berkegiatan di rumah saja atau work from home. Itu untuk mengatasi utama yang terjadi, supaya tidak terjadi penularan virus COVID-19 atau virus corona. Virus corona itu sudah menjadi endemi sejak tahun 2022 pertengahan.
Itu virus yang saya sebutkan. Nah, mengenai varian virus corona. Virus corona yang beredar pada awal pandemi itu ada varian alpha. Terus ada varian beta. Terus ada varian delta yang kasus pertama kali ditemukannya di India. Terus juga ada varian omikron. Dan satu lagi ada varian IU. Nah, itulah nama-nama jenis varian virus corona yang menimbulkan penyakit yang harus mengatasinya dengan vaksinasi. Marilah bersatu menghadapi melawan COVID-19 dan kasusnya harus segera teratasi. Sekian dulu untuk pidato ini, dengan yang segala saya sampaikan. Begitupun juga harus kekurangan juga harus sedikit ada masukan juga. Oke, sekian pidato saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Optimal di lapangan. Tetapi kalau the new normal dengan adanya PSBB transisi ini dimaknai sebagai sebuah kebiasaan yang kembali pada situasi 4 sampai 5 bulan yang lalu, di mana permisivisme terjadi, keramaian jalanan, perkantoran, fasilitas publik, bahkan di sentra moda transportasi seperti stasiun, terminal, bandara kembali ramai, maka kami dari praktisi kesehatan, analis kesehatan masyarakat sangat adalah bidang non-fiskal. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tentunya melakukan atau penyederhanaan larangan terbatas ekspor-impor. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya yang dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan fiskal begitu yang dipegang oleh pemerintah, yaitu adalah sinergi atau bersinergi dengan kebijakan moneter. Bagaimana ada kebijakan burden sharing antara pemerintah atau Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menyerap SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana tentunya pemerintah, dan nantinya dana yang didapatkan oleh pemerintah dari hasil lelang SBN ini akan juga dimasukkan atau digunakan untuk stimulus-stimulus dari tentunya yang diakibatkan oleh COVID-19. Bank Indonesia menyerap SBN pemerintah dengan skema zero coupon bond, artinya tidak ada bunga atau 0% bunganya.